Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hidayani dari kelompok 2, program studi 4 Teknik Sipil Bangunan Gedung, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Rekayasa Fondasi 2, yaitu mewawancarai salah satu pekerja pada proyek jembatan. Sebelum masuk ke pertanyaan intinya, saya akan bertanya mengenai identitas narasumber. Boleh tahu namanya siapa, Kak? Kalau saya Leona Bening Sarira, saya dari PT Jembatan Pajak. Apakah benar Bapak pernah bekerja di proyek jembatan? Ya, kemarin saya kerja proyek jembatan tahun 2020, di mana lokasi itu berada pada Alopo, Basken. Bapak bekerja pada proyek jembatan seperti apa? Kebetulan saya sebagai site engineering. Ya. Jelas, kalau boleh tahu, jenis fondasi apa yang digunakan pada proyek jembatan yang Bapak kerja? Terima kasih. Kemarin itu kita menggunakan fondasi yang bukan fondasi saja, tapi lebih ke fondasi berpay. Di mana fondasi berpay ini ada 14 titik dengan kedalaman kurang lebih 30 meter. Akan tetapi pada saat dibor itu terdapat batu istilahnya batu keras yang tidak bisa dibor, sehingga kami mengusulkan namanya review design, di mana review design tersebut kita gunakan fondasi sumuran. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Baik, Kak. Saya ingin bertanya, hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita membangun sebuah jembatan? Terima kasih pertanyaannya. Hal yang harus kita perhatikan pada saat kita membangun jembatan atau mengerjakan jembatan, yang pertama itu kita harus pergi survei lokasinya. Setelah kita survei lokasinya, kita mengajukan ke yang punya proyek, misalnya PU atau balai. Apabila sudah di ACC atau disetujui daripada mereka, dan selanjutnya kita mengadakan namanya tes sondir atau biasa dengan istilah tes kepadatan tanah. Terima kasih. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Sekian. Nama saya Erwin Setiawan, penanya selanjutnya. Langsung saja ke pertanyaannya, Kak. Bagaimana kondisi tanah di lapangan pada saat pengerjaan jembatan tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kondisi tanah pada saat pemasangan fondasi? Kondisi tanah pada saat pekerjaan fondasi itu kebetulan tanahnya masuk dalam kategori tanah bebatuan, atau dalam artian batunya ini bukan batu keras tetapi batu lunak, sehingga pada saat pengerjaan fondasi itu masih bisa dijangkau oleh ekskavator untuk pencarian. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Perkenalkan, nama saya Rantika dan saya akan bertanya. Kan tadi Kak sebelumnya di pertanyaan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang dipakai itu fondasi sumuran dan ada beberapa titik. Apakah itu kedalaman fondasi setiap titik itu sama atau tidak? Terima kasih atas pertanyaannya. Pada saat fondasi dari perencanaan dia menggunakan berpay, di mana titiknya itu ada 14 titik dengan kedalaman itu semua rata 30 meter. Akan tetapi kita melakukan review design dengan menggunakan fondasi sumuran, di mana fondasi sumuran ini kita hanya menggunakan 2 titik saja dengan kedalaman 6 meter. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Saya atas nama Gita Ramadhani akan sebagai penanya berikutnya. Saya ingin bertanya, berapa diameter fondasi sumuran dan di dalam fondasi sumuran ada tambahan
pertanyaannya, pondasi semuran itu menggunakan diameter 35 meter. Saya atas nama Muhammad Afan Munif ingin menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan pada proyek jembatan tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jangka waktu yang digunakan pada saat pembangunan jembatan yaitu 240 hari kalender atau setara dengan 8 bulan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebagai pertanyaan penutup, apakah proyek yang kakak kerjakan itu dapat dibilang cukup berhasil atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Proyek tersebut yang saya kerjakan itu bisa dimasukkan dalam kategori berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hidayani, perwakilan dari kelompok 2. Sebelum itu, saya memohon maaf atas kualitas audio dari video hasil wawancara kelompok kami. Dikarenakan pada saat wawancara berlangsung, secara bersamaan sedang terlaksana proyek sehingga menutupi suara narasumber dan beberapa anggota dari kelompok kami. Maka dari itu, untuk lebih memperjelas isi dari wawancara tersebut, saya akan menjelaskan ulang kembali secara singkat hasil dari wawancara kami yang bertemakan pondasi jembatan. Yang pertama, pada saat perencanaan pondasi, jenis pondasi yang digunakan pada proyek jembatan adalah berpail, menggunakan 14 titik dengan kedalaman kurang lebih 30 meter. Tetapi, pada saat pemasangan berpail, terdapat batu keras yang tidak bisa dibor, sehingga diusulkan review desain menggunakan pondasi sumuran, menggunakan 2 titik dengan kedalaman 6 meter. Kondisi tanah pada lokasi proyek jembatan masuk ke dalam kategori tanah berbatuan yang masih bisa digali oleh eskavator.
Di dalam pondasi sumuran digunakan mutu beton 30 MPa dan beton siklop 15 MPa, di mana beton siklop tersebut terletak di tengah dari mutu beton 30 MPa. Selanjutnya pada pembangunan jembatan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama hasil survei lapangan, kedua analisa perencanaan, ketiga kondisi eksternal, keempat stabilitas struktur, dan yang kelima kelayakan konstruksi. Tantangan yang dihadapi pada proyek jembatan yang dibangun di Bastom Palopo yaitu akses yang sulit dilewati karena adanya longsor yang memakan waktu cukup lama, sehingga dilakukan pembersihan tanah longsor agar akses material ke lokasi proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jangka waktu yang dibutuhkan pada proyek jembatan ini yaitu 240 hari atau sama dengan 8 bulan. Sebagai penutup, pada proyek jembatan ini masuk ke dalam kategori berhasil karena masyarakat Bastom sudah dapat mengaksesnya dan merupakan satu-satunya akses masyarakat yang terhubung antara Palopo dan Bastom. Itulah penjelasan singkat dari isi wawancara kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.